Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Napitupulu dengan NIM 41124163. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal UTS saya dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Nah, di kelima soal ini akan berkaitan dengan analisis data, statistik, probabilitas, algoritma, dan juga uji hipotesis. Nah, kelima soal ini menunjukkan bagaimana data dapat digunakan untuk membantu pengambilan suatu keputusan dalam berbagai bidang seperti transportasi, logistik, investasi energi, pembentukan tim, dan evaluasi performa perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dan coding yang digunakan dengan bahasa yang sederhana agar kita sama-sama mudah untuk memahami. Nah, yang pertama, kita akan menganalisis data kemacetan. Nah, pada soal pertama ini, kita diminta untuk membuat sistem indeks kemacetan atau congestion index menggunakan 3 jenis data. Nah, variabel yang digunakan adalah variabel pertama yaitu volume kendaraan dari CCTV, yang kedua variabel kecepatan kendaraan dari GPS. Nah, berbeda dengan volume kendaraan, semakin rendah kecepatan kendaraan, maka jalan semakin macet. Nah, variabel yang ketiga ini adalah persepsi masyarakat terhadap kemacetan dengan skala 1 sampai 10. Jadi, data ini digunakan untuk melengkapi data objektif agar analisis ini lebih lengkap. Nah, kita juga akan membahas bias data. Data yang digunakan juga memiliki beberapa bias. Contohnya, CCTV hanya di pusat kota, GPS-nya juga hanya dari pengguna ride hailing, dan juga survei itu hanya untuk usia 20-35 tahun. Oleh karena itu, hasil indeks kemacetan belum tentu mewakili seluruh kondisi kota. Nah, untuk penjelasan algoritmanya, langkah pertamanya adalah normalisasi data agar semua variabel itu memiliki skala yang sama, yaitu 0 sampai 1 dengan rumus X pangkat 1 sama dengan X dikurang X min per X max dikurang X min. Nah, setelah itu setiap variabel ini diberi bobot, yaitu volume kendaraan itu sama dengan 0,4, kecepatan sama dengan 0,4, dan juga persepsi masyarakat adalah 0,2. Nah, sekarang kita akan membahas rumus CI. Nah, rumus CI itu sama dengan 0,4 dikali volume pangkat 1 ditambah 0,4 dikali speed pangkat 1 dan juga ditambah 0,2 dikali perception pangkat 1. Nah, hasil akhirnya adalah nilai CI. Semakin mendekati 1 berarti semakin macet. Nah, untuk penjelasan codingnya, pada coding Python itu kita menggunakan NumPy untuk mengolah data. Nah, data itu dimasukkan ke array lalu dibuat fungsi normalisasi. Setelah dihitung indeks kemacetan dan hasil akhirnya ditampilkan menggunakan print, yaitu import numpy snp. Setelah itu volume sama dengan np.array. Nah, kita masukkan datanya yaitu 120, 135, 150, 160, 170. Nah, untuk speednya itu sama dengan np.array, lalu kita masukkan datanya 40, 35, 28, dan 25. Untuk perceptionnya itu sama dengan np.array 67899. Nah, kita juga menggunakan def normalized data sama dengan return data dikurang data.min dibagi data.max dikurang data.min. Nah, form underscore normnya sama dengan normalized volume, speed normnya sama dengan 1 dikurang normalized speed. Nah, first normnya sama dengan normalized perfection. Nah, setelah itu setelah kita menjelaskan mengenai codingannya, kita dapat menyimpulkan bahwa data dari berbagai sumber dapat digabungkan untuk membuat sistem indeks kemacetan yang lebih informatif dan efisien. Nah, sekarang kita akan bahas soal kedua, yaitu analisis data waktu pengiriman.
Pada soal kedua mengenai analisis data dan waktu pengiriman. Pada soal kedua ini dilakukan analisis statistik terhadap data waktu pengiriman barang. Nah, datanya yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 15, dan 20. Nah, analisis statistik dasar itu dihitung beberapa ukuran statistik, yaitu min sama dengan 6,1, median sama dengan 3,5, dan juga Q1 sama dengan 2 dan Q3 sama 6. Analisis distribusi. Karena min lebih besar dari median, maka distribusi data miring ke kanan atau positively swing. Hal ini terjadi karena adanya nilai ekstrim yaitu 15 dan 20. Lanjut ke deteksi outlier. Outlier dideteksi menggunakan metode IQR. IQR ini sama dengan Q3 dikurang Q1, maka hasilnya sama dengan batas atas sama dengan 12 sehingga 15 dan 20 dianggap outlier. Nah, evaluasi KPI karena min kurang cocok digunakan karena terlalu dipengaruhi outlier, sedangkan median lebih stabil dan lebih mewakili mayoritas data. Nah, untuk soal ketiga itu mengenai analisis resiko investasi energi. Pada soal ketiga ini kita diminta untuk membandingkan dua proyek energi berdasarkan tingkat resikonya. Jadi proyek A ini relatif stabil, yaitu dengan data 50, 52, 51, 53, dan 52. Nah, untuk proyek B ini lebih ke fluktuatif dengan data 30, 70, 20, 80, dan 25. Maka hasil analisisnya setelah dihitung, standar deviasi proyek A sekitar 102, standar deviasi proyek B sekitar 24,90. Nah, untuk interpretasi resiko, standar deviasi kecil menunjukkan resiko yang rendah, sedangkan standar deviasi besar menunjukkan resiko tinggi. Oleh karena itu, proyek A lebih stabil dan proyek B lebih beresiko. Nah, untuk algoritma pemilihan proyek, algoritma sederhananya yaitu hitung min, hitung standar deviasi, bandingkan resiko, dan juga pilih proyek berdasarkan standar deviasi paling kecil. Nah, soal keempat itu mengenai analisis kombinatorial pembentukan tim. Jadi pada soal yang keempat ini kita itu membahas peluang pembentukan tim. Nah, diketahui ada 6 ahli geospasial dan 4 ahli statistik. Tim yang dibentuk ini berjumlah 5 orang. Nah, untuk rumus kombinasinya yaitu CNR sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurang R faktorial. Nah, total kombinasinya itu kalau ditotalin C 10,5 sama dengan 252. Nah, untuk probabilitas minimal 3 ahli geospasial, hubungan perhitungan penunjukan probabilitas sebesar 73,8%, artinya peluang terbentuknya tim dengan minimal 3 ahli geospasial cukup besar. Nah, untuk interpretasinya, kelebihannya itu tim kuat dalam bidang pemetaan dan geospasial. Nah, untuk kekurangannya, tim bisa kurang seimbang dalam analisis statistik. Lanjut ke soal terakhir, yaitu uji hipotesis waktu pengiriman. Pada soal terakhir dilakukan uji hipotesis terhadap waktu pengiriman. Perusahaan mengklaim rata-rata pengiriman tidak lebih dari 5 hari. Nah, hipotesisnya sama dengan HO, rata-rata pengiriman kurang lebih 5 hari. HA-nya sama dengan rata-rata pengiriman lebih dari 5 hari. Jadi hasil perhitungannya diperoleh min sama dengan 6,86, standar deviasi sama dengan 1,35, T hitung sama dengan 3,65, dan T tabel sama dengan 1,943. Jadi keputusannya karena T itu lebih besar dari tabel, maka HO ditolak.
Jadi kesimpulannya itu artinya rata-rata pengiriman terbukti lebih dari 5 hari. Jadi klaim perusahaan tidak sesuai dengan data. Nah, untuk kritik dan evaluasi, karena kita juga diminta untuk kritik dan evaluasi, karena hasil ini masih memiliki keterbatasan karena jumlah sampelnya kecil dan juga data itu mungkin belum mewakili populasi dan distribusi data belum diuji normalitasnya. Maka kesimpulan dari semua soal itu adalah analisis data dan statistik itu sangat penting dalam membantu pengambilan suatu keputusan. Jadi melalui perhitungan statistik, algoritma, probabilitas, dan uji hipotesis, kita dapat memahami kondisi nyata secara lebih objektif dan sistematis. Sekian dan terima kasih.